Berham takut jalan malam-malam di dekat kuburan karena waktu gelap bisa bertemu setan. Coba bawa penerangan. Kita harus mempunyai ketakutan yang benar, yakni takut akan Tuhan. Berham juga takut Tuhan marah, terus bisa-bisa dihukum sama Tuhan. Wah, ini salah definisi. Takut akan Tuhan dasarnya adalah pengenalan akan keberadaan Allah. Jangan sampai kita salah mengerti siapa Allah yang membuat kita takut terhadap ancaman hukumannya. Apalagi yang membuat orang percaya takut. Mama juga takut punya uang terlalu banyak sebab bisa jadi berhala. Jadi, kita perlu perhatikan hikmat Tuhan setiap saat yang memberikan ketepatan bertindak karena komitmen utama manusia harus jelas, yakni mengetahui bahwa Tuhan yang suci itu begitu mengasihi manusia berdosa. Hari ini kita memperhatikan bagaimana Yesus harus mengakhiri hubungan-hubungan pribadi yang telah dibina selama 33 tahun masa hidupnya. Teman-teman, buka hati, buka mata, dan telinga. Shalom anak-anak, senang sekali ya hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Yuk kita sama-sama terlebih dahulu berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa dalam surga, kami berterima kasih hari ini Tuhan masih berikan kesempatan pada kami untuk belajar firman Tuhan. Kami rindu Tuhan bahwa firman yang kami pelajari memberikan kenyang, memberikan haus kepada iman percaya kami kepada Engkau, kepada pertumbuhan rohani kami kepada Engkau. Itu sebabnya Tuhan tolonglah supaya apa yang kami dapatkan boleh menolong kami untuk senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan di dalam dunia yang semakin gelap ini. Juga Tuhan tolong kami yang akan menyampaikannya, menuturkannya. Roh Kudus, tolonglah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam zaman Tuhan Yesus terpaku di atas kayu salib, zaman itu adalah satu keadaan yang sangat menakutkan bagi para pengikut Tuhan Yesus. Keadaan yang sangat mencekam bagi para pengikut Tuhan Yesus. Mengapa? Karena zaman itu adalah sangat membahayakan bagi nyawa para pengikut Tuhan Yesus. Tapi sungguh ajaib, saat itu setidaknya masih ada beberapa orang yang mempunyai keberanian yang luar biasa untuk hadir di Bukit Golgota menyaksikan Tuhan Yesus yang sedang terpaku di atas kayu salib. Mengapa orang-orang itu begitu berani? Orang-orang itu bukan nekat, orang-orang itu bukan ingin mati konyol, bukan ingin mati sia-sia. Tetapi karena kasih Allah yang besar itu telah ada di dalam hidup orang-orang itu. Kasih Allah yang besar itu telah melingkupi orang-orang itu. Siapakah orang-orang itu? Alkitab memberitakan kepada kita. Orang-orang itu adalah Maria ibu Yesus, Maria istri Klopas, Maria Magdalena, dan satu murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yang Alkitab memang sengaja tulis orang, yaitu murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak penafsir Alkitab mengatakan bahwa orang tersebut adalah Yohanes. Dan boleh disebut nantinya dia menjadi Rasul Yohanes. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ini bukan satu kebetulan. Karena Allah Bapa yang mengizinkan sekaligus melindungi orang-orang ini. Untuk menjadi saksi hidup saat itu bahwa Yesus Kristus itu benar-benar mati dengan cara terpaku di atas kayu salib. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, itu sungguh ajaib. Karena tidak pernah manusia merancangkannya, tetapi Allah merancangkannya dengan sempurna. Ketika Tuhan Yesus terpaku di atas kayu salib, Tuhan Yesus tentunya mengalami satu keadaan penderitaan yang sangat berat saat itu. Penderitaan apakah yang Yesus alami? Yang pertama adalah karena luka-luka di seluruh tubuhnya yang begitu banyak. Rasa sakit, rasa perih melingkupi tubuhnya. Itu keadaan fisik tubuhnya. Tapi ada penderitaan batin yang begitu
menekan hidupnya. Yaitu yang pertama, karena Bapa di surga telah memalingkan wajahnya dari Yesus dan tidak melihat Yesus yang penuh dengan dosa itu. Bapa tidak lagi bercakap-cakap dengan anak Allah. Bapa tidak lagi bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus rindu bisa berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Bapa di surga. Tapi Bapa di surga kini telah meninggalkannya. Yang ketiga penderitaannya adalah bahwa tak lama lagi Tuhan Yesus harus berpisah dengan ibu, dengan wanita yang pernah mengandungnya, yang pernah melahirkannya, yang pernah mendidiknya, yang pernah membesarkannya, yang pernah memeliharakannya. Itu adalah satu penderitaan bagaimana berpisahnya seorang anak dengan seorang ibu. Ada ikatan batin yang harus diputus. Itulah penderitaan yang Yesus alami ketika dia ada di kayu salib. Dalam penderitaannya yang seperti ini, Tuhan Yesus bukan menjadi satu pribadi yang lupa akan apa yang pernah dirasakan cinta kasih daripada ibunya. Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi ketika dia harus mati berpisah dengan ibunya, Maria, ibunya harus hidup seorang diri, harus sebatang kara. Dan ketika itu Tuhan Yesus melihat ke bawah. Tuhan Yesus melihat ada ibunya dan di sampingnya adalah murid yang dikasihinya, yaitu Yohanes. Dan saat itu Tuhan Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dari kalimat itu seolah-olah Yesus berkata, "Ibu, ini anakmu sedang tidak berdaya, terpaku di atas kayu salib. Aku tidak bisa apa-apa. Tapi aku mau peduli dengan dirimu, Ibu. Aku mau memberikan perhatian dan kasihku juga kepadamu." Itu sebabnya Yesus menyambung kalimat kepada murid yang dikasihinya. "Inilah ibumu." Memang sejak saat itu Alkitab mencatat Maria tinggal bersama dengan Yohanes. Bersyukur bahwa Maria tidak menjadi orang yang hidup seorang diri atau sebatang kara. Yesus Kristus mempercayakan Maria ibunya untuk boleh dijaga, dipelihara oleh Yohanes yang nantinya disebut Rasul Yohanes. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur kalau kita mempunyai Allah yang sangat peduli dengan kehidupan kita yang saat ini hidup juga. Kita bersyukur bahwa sekalipun Yesus Kristus saat itu putus hubungannya antara relasi seorang ibu dengan anak, tapi Yesus sedang membangun satu relasi, satu hubungan yang jauh lebih indah dan lebih mulia. Kenapa dikatakan mulia? Karena hubungan itu tidak lagi didasarkan pada keturunan secara genetik atau biologis. Tidak lagi didasarkan hubungan antara kesukuan atau kebangsaan atau kemargaan. Tapi Yesus Kristus sedang membangun hubungan bahwa Yesus Kristus adalah kepalanya dan seluruh umat manusia adalah tubuhnya. Ini adalah satu hubungan yang mulia, yaitu Yesus Kristus yang terpaku di atas kayu salib. Itulah yang menjadi pemersatunya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, memang dalam dunia ini tidak ada suatu hubungan yang tidak bakal terpisah. Semua harus terpisah. Yang memisahkan yang paling utama, yang menjadikan orang seringkali sedih adalah terpisah akibat kematian. Tapi jangan khawatir. Keterpisahan itu hanya bersifat sementara. Karena di dalam Kristus ada hidup yang kekal. Di dalam Kristus ada relasi yang indah, yaitu relasi Yesus Kristus adalah sebagai kepalanya. Atau Yesus Kristus juga boleh disebut sebagai rajanya. Jadi, kau dan aku sekalipun tidak pernah mempunyai hubungan saudara karena beda suku, beda bangsa, beda marga. Tapi kita sama-sama sebagai warga kerajaan Allah. Warga kerajaan surga. Yesus Kristus kepalanya.
Yesus Kristus adalah rajanya. Bersyukur bahwa hari ini kita boleh dipersatukan di dalam Yesus Kristus karena pengorbanannya di atas kayu salib untukmu dan untukku. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Jikalau Tuhan yang hidup sangat mempedulikan keadaan kami manusia yang berdosa. Ketika kami lemah, Tuhan kuatkan. Ketika kami jatuh, Tuhan angkat kami. Ketika kami susah, Tuhan hiburkan. Ketika kami seorang diri, Tuhan menjadi sahabat kami yang terbaik. Tuhan tolong kami untuk senantiasa hidup mengerti akan kasih-Mu yang besar. Sehingga kami menjadi orang-orang yang senantiasa hidup berperilaku sebagai warga kerajaan surga. Karena Tuhanlah kepala kami, Tuhanlah Raja kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mama, kalau ditanya siapa yang paling dikasihi di dunia ini, maka apa jawabnya? Tentu secara spontan, sebagaimana ibu-ibu pada umumnya, Mama sangat sayang Berham. Demikian juga Maria. Ketika anaknya disalibkan, maka kasih yang dirasakannya semakin besar. Tidak akan tergoyahkan oleh kegeraman para musuh, juga oleh kengerian pemandangan yang terpampang di hadapan Ibu Maria dan wanita lainnya. Jadi sekalipun Maria tidak bisa melepaskan Yesus dari penderitaan, tetapi tetap setia mendampingi dalam ketabahan hati yang luar biasa. Berham pikir pasti Ibu Yesus dikuatkan oleh kuasa ilahi, sehingga dia tetap tabah berada di sekitar lokasi penyaliban. Dan betapa baiknya Yesus yang hampir mati itu masih menyediakan kebutuhan ibunya yang selama ini dibantu oleh dia. Maka Yesus mengatur sebuah hubungan antara ibu dengan murid yang sama-sama dia kasihi. Yesus menitipkan Maria ke dalam pemeliharaan Yohanes. Tuhan memang memberikan beban yang tepat kepada setiap orang. Jadi Yohanes menerima Maria di rumahnya tanpa memikirkan beban tambahan yang harus ia keluarkan. Dalam catatan sejarah, Maria tinggal bersama Yohanes selama 11 tahun sebelum meninggal. Kasih Yesus yang memberikan nyawanya secara cuma-cuma membuktikan bahwa relasi antara Allah dan umatnya jauh lebih unggul daripada relasi ibu dan anak. Kasih itu jugalah menjadi dasar buat kita saling mengasihi melalui pengenalan dengan membaca Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan 30.